Setelah sekian lama bungkam, Raffi Ahmad akhirnya angkat bicara soal kedekatannya dengan Amar Zoni yang lagi jadi sorotan. Tapi, bukannya menjawab tuntas, ucapannya malah bikin publik makin penasaran. Saya sudah lakukan yang menurut saya benar, katanya dengan senyum tipis. Nah loh, maksudnya gimana tuh? Netizen langsung rame-rame berspekulasi. Ada yang bilang Raffi bantu diam-diam, ada juga yang curiga dia justru menjauh. Tapi, satu hal yang pasti, ucapan Raffi ini langsung viral di mana-mana. Gaya kalemnya justru memunculkan tanda tanya besar. Ini pernyataan yang ditunggu-tunggu publik, tapi kok malah jadi teka-teki baru? Dan yang bikin makin heboh, netizen langsung buka file lama, mengingat betapa akrabnya mereka dulu. Apakah ini pertanda Raffi sedang main aman, atau justru ada strategi tersembunyi? Eits, tahan dulu rasa penasarannya, karena yang satu ini baru permulaan. Kalau kamu pengikut setia dunia hiburan, pasti tahu dong seberapa dekatnya Raffi Ahmad dan Amar Zoni. Mereka tuh ibarat kakak adik yang selalu tampil bareng di berbagai program TV, vlog, sampai momen-momen pribadi yang bikin netizen ikut baper. Tapi, sejak kabar penahanan Amar mencuat, Raffi seperti menghilang dari radar. Banyak yang bertanya-tanya, kemana Raffi? Kenapa nggak ngomong apa-apa? Apakah karena citra publik atau justru karena sedang bantu di belakang layar? Yang jelas, netizen nggak tinggal diam. Semua jejak persahabatan mereka dikulik lagi. Dari video lawas, potongan podcast, sampai unggahan lawas yang tiba-tiba viral lagi. Duh, netizen memang kalau lagi investigasi bisa lebih tajam dari detektif drama Korea. Tapi tenang, kisah ini belum selesai. Justru sekarang makin seru karena publik mulai bertanya, apa sebenarnya yang sedang Raffi simpan? Netizen zaman sekarang emang gak bisa diam kalau ada yang janggal. Begitu Raffi terlihat cuek saat Amar lagi didera masalah, kolom komentar Instagramnya langsung dibanjiri pesan-pesan tajam. Mulai dari yang nyindir halus sampai yang langsung blak-blakan. Temennya pas seneng doang ya. Tapi ada juga loh yang membela, bilang Raffi mungkin memilih diam karena nggak mau memperkeruh suasana. Wah, publik benar-benar terbelah dua. Tapi yang bikin makin seru, makin Raffi diam, makin ramai dugaan. Apakah dia takut terkena imbas media? Atau justru sudah bergerak di balik layar tanpa gembar-gembor? Netizen bahkan sampai buat thread khusus tentang perubahan sikap Raffi sejak kasus Amar. Makin misterius ya. Tapi jangan buru-buru menilai, karena cerita di balik layar bisa jauh lebih rumit dari yang terlihat. Di tengah riuhnya spekulasi publik, muncul satu nama yang bikin mata netizen melotot, Hotman Paris. Yup, tengah cara tajir melintir ini tiba-tiba dikaitkan dengan Raffi Ahmad. Katanya sih mereka pernah terlihat bersama diam-diam, dan boom, langsung muncul teori bahwa Raffi sedang konsultasi hukum untuk bantu Amar Zoni. Tapi apakah benar atau cuma kebetulan semata? Sayangnya, baik Raffi maupun Hotman nggak kasih klarifikasi tegas. Yang ada justru publik makin heboh. Sebagian yakin Raffi memang sedang bantu Amar lewat jalur hukum tanpa sorotan kamera. Tapi ada juga yang menganggap ini hanya gosip belaka. Yang jelas kehadiran nama Hotman bikin cerita ini tambah panas. Apakah ini bagian dari langkah diam-diam Raffi atau justru pengalihan isu supaya netizen lupa? Tenang, masih banyak fakta mengejutkan menanti. Akhirnya, Raffi muncul dalam sebuah wawancara dan diminta langsung bicara soal Amar Zoni. Semua orang menunggu pernyataan tegas, tapi yang keluar justru jawaban datar tapi penuh kode. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik. Hah? Serius nih? Netizen langsung sibuk menerjemahkan. Apakah ini maksudnya Raffi sudah bantu Amar diam-diam atau justru pernyataan itu tanda kalau dia menjaga jarak? Yang jelas, ekspresi Raffi saat ngomong itu penuh ketenangan, tapi juga menyimpan teka-teki. Bahkan pembawa acaranya sampai terdiam beberapa detik, mungkin karena nggak nyangka jawabannya begitu ambigu. Tapi justru disitulah letak kekuatan narasi ini. Raffi seolah bicara banyak dalam kalimat yang pendek. Kayak film thriller ya. Satu ucapan bisa punya banyak tafsir. Dan kamu pasti penasaran kan, apa yang sebenarnya Raffi sembunyikan?
Salah satu kalimat Raffi yang paling bikin netizen gagal move on adalah ini. Membantu seseorang gak selalu harus diumbar ke publik. Wih, dalam banget ya. Banyak yang langsung mengartikan bahwa Raffi sebenarnya sudah bantu Amar, tapi memilih diam. Tapi ada juga yang merasa itu cuma jawaban normatif, biar aman. Yang menarik, kalimat ini bikin publik terbelah dua. Sebagian langsung salut dan kasih emoji hati, sebagian lain malah curiga dan nulis, kalau bener bantu, kenapa nggak diakui aja? Duh, netizen emang nggak bisa dibohongi ya, semua dikuliti. Tapi dari gaya bicara Raffi, kelihatan banget dia nggak mau memperkeruh suasana. Dia tetap tenang, senyum tipis, dan nggak melebih-lebihkan apapun. Apakah ini cara Raffi menjaga martabat sahabatnya, atau sekadar strategi publik agar tetap netral? Satu hal yang pasti, di tengah kebingungan publik, adik Amar Zoni akhirnya buka suara. Dalam sebuah wawancara, dia berkata, "Kami bersyukur ada orang baik hati yang bantu diam-diam." Wah, langsung deh netizen auto mikir. Itu Raffi ya? Pasti Raffi. Tapi, nama Raffi nggak disebut secara langsung. Kok gitu ya? Apakah karena permintaan pribadi? Atau memang sengaja disembunyikan, biar nggak jadi polemik? Yang jelas, pernyataan ini jadi bahan bakar spekulasi di dunia maya. Banyak fans yang merasa terharu membayangkan Raffi diam-diam mengulurkan tangan tanpa perlu sorotan kamera. Tapi, skeptis juga ada loh. Jangan-jangan bukan Raffi, kata sebagian netizen yang kecewa dengan pernyataan Raffi sebelumnya. Sungguh, dunia maya bisa berubah jadi medan teori konspirasi dalam hitungan menit. Tapi, satu hal menarik, semakin diam Raffi, semakin yakin publik bahwa dialah sosok penolong rahasia itu. Makin seru kan? Komentar publik semakin ramai. Ada yang angkat jempol karena Raffi dianggap sahabat sejati yang memilih diam untuk menjaga martabat temannya. Tapi nggak sedikit juga yang sinis. Kalau bener sahabat, kenapa nggak datang jenguk? Tulis netizen lain dengan nada tajam. Bahkan di TikTok muncul video-video analisis wajah Raffi waktu wawancara, lengkap dengan teori micro expression. Astaga, sampai segitunya. Tapi memang, di zaman sekarang, semua gerak-gerik publik figur bisa jadi viral dan dipelototi sedalam itu. Raffi sendiri tetap tenang, nggak menanggapi spekulasi dan tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Apakah itu sikap elegan atau malah jadi bahan gosip baru? Satu sisi bilang, diam adalah emas, tapi sisi lain bilang, kalau terlalu diam bisa-bisa disangka kabur. Nah loh, momen ini jadi bukti bahwa di dunia publik, semua pilihan bisa jadi bumerang. Dan tentu, kisahnya belum berakhir. Nah, bagian ini nih yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada isu bahwa Raffi sebenarnya sedang membantu Amar, tapi pelan-pelan dan rahasia. Katanya, dia lagi negosiasi dengan pihak tertentu agar proses hukum Amar bisa berjalan lebih manusiawi. Tapi, ada juga teori bahwa Raffi justru ditekan oleh pihak sponsor dan rekan bisnis untuk tidak terlihat terlalu dekat dengan Amar demi menjaga citra brand. Waduh, jadi sekarang bukan cuma soal persahabatan, tapi juga soal strategi bisnis dan tekanan industri. Dunia entertainment memang keras ya. Kadang niat baik harus bersembunyi di balik pertimbangan komersial. Tapi yang menarik, Raffi tetap tidak membantah atau membenarkan apapun. Diamnya jadi magnet dan semua pihak menebak-nebak isi hatinya. Apakah benar Raffi sedang terjebak di antara persahabatan dan tekanan, atau ini semua hanya drama tambahan di balik layar? Akhirnya, pertanyaan paling besar tetap menggantung. Bagaimana nasib persahabatan Raffi dan Amar? Dalam dunia hiburan yang penuh pencitraan, Raffi seolah memberi pesan bahwa tidak semua kebaikan harus terlihat. Tapi netizen seperti biasa ingin bukti nyata. Ada yang bilang, biarkan Raffi bantu dengan caranya. Tapi ada juga yang terus menuntut sahabat sejati nggak akan diam. Di tengah semua opini itu, Raffi
Raffi tetap berjalan dengan gaya khasnya, kalem, tenang, dan penuh misteri. Amar Zoni sendiri belum memberikan pernyataan terkait sikap Raffi, tapi yang jelas badai ini menjadi ujian bagi hubungan mereka. Apakah akan memperkuat ikatan atau justru menjauhkan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Dan buat kita semua, mungkin ini jadi pelajaran juga tentang pentingnya diam yang bermakna